Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Darul Qutni, Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya Sabilatul Muhtadin Banjarmasin. Masjid Raya Sabilatul Muhtadin, sebuah masjid yang berdiri di tengah kota Banjarmasin. Nama Masjid Raya Sabilatul Muhtadin ini merupakan sebuah apresiasi terhadap tokohnya, juga terhadap nama dari kitab yang dikarang oleh beliau. Sabilatul Muhtadin adalah sebuah kitab yang berorientasi kepada fikih, dan alhamdulillah dikarang beliau antara tahun 1779 sampai 1782. Buku itu berhasil dikarang dan pada tahun 1882 baru dicetak. Percetakan pertamanya itu di Mekah, kemudian percetakan kedua di Istanbul, dan percetakan ketiga di Mesir. Masjid Raya Sabilatul Muhtadin, para tokoh kita di Banjarmasin pada waktu itu, Pak Gubernur dan lain-lainnya, dan para ulama, itu mengundang dari tim ITB untuk perencanaan arsitek daripada masjid ini. Dengan catatan-catatan yang sudah diberikan oleh masyarakat Banjar, berorientasi, berarsitek, punya nilai-nilai arsitektur Banjar juga, keislaman juga. Sehingga jadi pada waktu itu perencanaannya pada tahun 1974 itu. Dalam rangka mewarnai masjid ini sebagai tempat ibadah, tempat pengajian-pengajian, sehingga di masjid itu diberi semacam warna-warna yang bersifat kaligrafi yang tentunya diambil dari kitab Al-Quran yang paling banyak. Di antaranya ada tulisan di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu merupakan sebuah anjuran supaya bertakwa dan supaya seluruh umat ini memperhatikan agama. Dan di Masjid Raya kan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari tidak ada malam kecuali ada kegiatan pengajian, dan alhamdulillah jumlahnya memang bervariasi, tapi yang paling banyak itu sampai kepada puluhan ribu orang. Sejak di awal pembangunan diresmikan tahun 81, untuk hari ini berarti sudah 41 tahun ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2010 ini dilaksanakan renovasi total. Jadi di ruang induk, kemudian di beberapa bagian-bagian yang lain dilakukan renovasi. Alhamdulillah pada saat ini yang kita lihat, dan sekarang setiap tahun kita terus menambah fasilitas-fasilitas mendukung pelaksanaan kegiatan ibadah maupun kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan umat di Masjid Raya Sabilatul Muhtadin ini. Fasilitas kami memulainya daripada fungsi masjid. Yang umum di Indonesia ini ada 3 fungsi. Pertama, fungsi idarah. Harus punya kantor, punya administrasi. Alhamdulillah kan kita ada kantor untuk pelaksanaan administrasi kemasjidan ini. Yang kedua, imarah, kemakmuran. Pengurusan masjid ini yang paling banyak itu. Tadi pengajian sudah kita sebutkan. Kita punya lembaga-lembaga, ada pusat studi
Al-Quran. Itu kan dari Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Seni Baca Al-Quran, Taman Tahfizul Quran, kemudian ada Khatil Quran. Kita juga punya fasilitas. Yang pertama ada klinik. Jadi setiap pengajian selalu aktif untuk melayani jamaah kalau yang tiba-tiba sakit, atau dari awal dari rumah boleh juga langsung berobat aja di sini yang diberikan secara gratis. Kalau riayah itu kan pemeliharaan. Alhamdulillah kita kebersihan sudah. Itu pemeliharaan, ada taman, ada kebersihannya. Yang pertama, kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala menjadi khadam nih, pelayan di Masjid Raya Sabilul Muhtadin. Untuk itu kepada seluruh masyarakat muslim khususnya, dan khususnya kepada pengajian-pengajian, mari kita makmurkan Masjid Raya Sabilul Muhtadin ini untuk kepentingan dakwah kita di Banjarmasin khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Dan mudah-mudahan dengan demikian membawa benua ini semakin sejahtera, semakin berberkat, semakin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin. Saya adalah founder atau ketua Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau di Rumah Kreatif dan Pintar itu memang sebenarnya kita lebih fokus kepada teman-teman penyandang masalah kalau kita bilang ya. Tapi kalau lebih tepatnya penerima manfaat. Nah, jadi ada yang di situ teman-teman penyandang disabilitas tuli. Kemudian ada juga anak berhadapan dengan hukum, kemudian ada narapidana, orang tua tunggal atau perempuan orang tua tunggal, kemudian ada juga anak yang dari panti asuhan. Jadi di Rumah Kreatif dan Pintar, hasil produk yang diolah oleh kelompok masyarakat kita beragam. Mulai dari sasirangan, kemudian ekoprint. Sasirangan itu kita lebih cenderung ke pewarna alam. Kemudian pecahan produknya itu ada kerajinan yang lainnya, seperti tas, pouch, souvenir, dan lain-lain. Itu kita kombinasikan dengan anyaman purun. Purunnya kita ada dua macam. Ada purun tikus dan purun danau. Purun tikus itu lebih elastis untuk menghasilkan pouch ataupun tas. Kalau yang danau itu lebih kepada kreasi anyaman yang biasanya lebih ketiker. Kemudian tas-tas yang sifatnya bentuknya sudah pakem ya, tidak banyak bentuknya gitu. Itu hasil-hasil yang bisa diakses oleh masyarakat yang ingin berminat membeli produk-produk yang diolah masyarakat. Ini adalah proses penganyaman purun. Nah, ini yang dimaksud purun danau. Dia teksturnya lebih besar dan ini agak lebih keras ya prosesnya. Ini proses nganyamnya seperti ini, satu persatu, dan satu hari kecil berapa dapatnya? Dapat 2. Nah, ini hasil akhirnya nanti seperti ini. Sebelum nanti di mix lagi dan diinovasi oleh ibu-ibu yang lain. Nah, ini satu hari cuma bisa 2. Nah, di sebelah ini ada teman-teman yang sedang proses pembuatan sasirangan. Ini teman saya ini penyandang disabilitas tuli. Tuli. Namanya siapa? Nama saya N.A. Nana. Apa yang dikerjakan? Mbak lihat. Nah, jadi motif yang sudah dilukis itu dijulujur seperti ini.
untuk menghasilkan motifnya seperti ini satu persatu. Nah, jadi setelah digelujur itu ditarik. Nah, seperti ini. Nah, ditarik satu persatu, baru nanti diikat. Baru masuk nanti proses tahap pewarnaan. Untuk seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, bahkan seluruh penjuru tanah air, silakan jika teman-teman ingin berminat belajar terkait kerajinan yang ada di Kalimantan Selatan, Sasirangan, Turun dan sebagainya, Rumah Kreatif dan Pintar ini memfasilitasi semua masyarakat yang ingin berminat belajar di sini. Tidak ada pungutan bayaran, semuanya gratis, dan kalian juga bisa membeli hasil olahan masyarakat yang selama ini beraktivitas di Rumah Kreatif dan Pintar seperti yang ada di belakang saya. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman bisa punya kesempatan kita belajar bersama di sini dan manfaatnya bisa kalian kembangkan di luar sana. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tari, saya sebagai kasir di Rumah Makan Jukung Julak. Rumah Makan Jukung Julak ini berdiri sejak 2016, pemiliknya Ibu Haji Masrah. Jukung itu artinya perahu kecil dan Julak itu artinya nama dari anak Ibu Haji Masrah. Kami menyediakan di sini kursi, tempat duduk kursi, dan juga lesehan, sama di atas kapal juga bisa. Kalau fasilitas di Jukung Julak, ada musola yang besar, toilet yang bersih, dan pemandangan Sungai Martapura. Dan makanan di sini ada ikan lais, udang, papuyu, haruan, nila, patin, peda, pepes patin, pepes lais, pepes baung, pepes peda, pepes pipih, dan sayur-sayurnya ada sayur belamak, sayur keladi, sayur bening, sayur asam, tumis-tumisan, ada oseng mandai, urap, terong santan, dan lain-lain. Sini ada juga soto, nasi sop, dan sate ayam. Nah, ini ada ikan patin sungai, tapi sebelum kita bakar, kita masukin dulu ke dalam bumbu selama 10 menit, terus kita bakar. Tapi kalau orang mau minta dipanaskan, kita panaskan lagi. Jadi, orang bisa memilih ke tempat sini langsung. Nama saya Dina Komaria dari Banjarmasin. Kebetulan kita nih dari Penang Hijau. Di sini makanannya khas Banjar ya. Jadi enak banget. Kemudian suasananya juga seperti dilihatkan ini di pinggir sungai. Jadi khas banget lah, khas Banjar. Di tempat bisa menikmati suasana sungai, Sungai Martapura. Kemudian makanan-makanannya juga nih khas semua kan, khas Banjar. Banyak ikan bakar, ada ikan goreng. Seperti yang di sini kan favorit kan seperti ikan lais, saluang, kemudian patin bakarnya. Sini enak-enak deh. Bagi seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, silahkan mampir ke Rumah Makan Jukung Julak di alamat Jalan Banuanyar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rianto. Saya dipercayakan menjadi Kepala Resort Taman Wisata Alam Pulau Bakut. Pulau Bakut yang jelas sudah terjadi sudah jadi berbagai pulau. Kemudian ditetapkan oleh pemerintah tahun 2003 sebagai kawasan pelestarian alam. Yang kemudian direvisi kembali di tahun 2003 sesuai SK 453 menjadi kawasan Taman Wisata Alam Pulau Bakut seluas 15,58 hektar. Pulau Bakut merupakan habitat bekantan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana merupakan bekantan adalah maskot dari Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan populasi bekantan di Pulau Bakut tiap tahun terus meningkat. Dari awal tahun 2020, di 3 tahun terakhir kita ambil 102 ekor, di tahun 2021 116 ekor, dan di tahun 2002 sebanyak 122. Wisatawan yang mau berkunjung di Taman Wisata Pulau Bakut, kalian bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang kami sediakan. Di antaranya dermaga, yang kedua loket kartis, yang kemudian musola, toilet, gazebo yang bisa kalian nikmati nanti buat santai-santai. Kemudian ada bangunan klinik satwa yang buat rehabilitasi bekantan yang mungkin yang sakit-sakit. Kemudian ada kandang rehabilitasi, kemudian ada kandang habituasi, dan kalian juga bisa menikmati sarana jalan-jalan seperti titian sepanjang 630 meter. Kemudian ada dua tempat istirahat, ada dua menara pandang yang kalian bisa nikmati. Yang terakhir ada 4 shelter buat santai dan duduk-duduk. Harga tiket untuk masuk di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Bakut di hari biasa atau hari sekolah misalnya atau hari kerja sebesar 10.000. Kemudian di hari libur atau weekend tuh sebesar 12.500. Teruntuk masyarakat warga Kalimantan Selatan khususnya dan warga masyarakat pada khususnya di luar Kalimantan, bagi warga yang pengen melihat secara langsung binatang yang langka dan dilindungi yang hidup bebas di alam liar, kalian bisa datang aja ke Taman Wisata Alam Pulau Bakut. Selain itu juga kalian bisa menikmati pemandangan yang cukup mempesona, di antaranya bangunan jembatan Barito yang kokoh dan kuat yang melintang di atas Sungai Barito. Yuk kita datang ke Taman Wisata Alam Pulau Bakut untuk menikmati keindahan alamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rizky, Ketua Sahabat Bekantan Indonesia. Pulau Curiak ini memiliki vegetasi khas ekosistem lahan basah dengan dominan vegetasi adalah mangrove rambai atau dalam nama ilmiahnya Soneratia cassiolaris. Dan Pulau Curiak itu memiliki primata endemik Kalimantan dan juga merupakan maskot Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu bekantan atau dalam nama ilmiahnya adalah Nasalis larvatus, yang mana ini tidak kita temui di daerah lain dan kita hanya bisa melihat gitu di daerah Kalimantan. Nah, di Kalimantan Selatan, Pulau Curiak itu dijadikan destinasi ekowisata. Jadi ini juga salah satu menjadi daya tarik yang sangat tinggi, tidak hanya wisatawan domestik, tapi juga wisatawan luar negeri dengan tujuan wisatawan minat khusus. Jadi Pulau Curiak ini adalah sebuah delta awalnya di Sungai Barito yang merupakan habitat alami bekantan dan statusnya berada di luar kawasan konservasi. Nah, Pulau Curiak ini memiliki potensi yang besar dengan keanekaragaman hayati yang bertipe ekosistem lahan basah dengan vegetasi dominan adalah jenis mangrove.
Nah, kita dari Sahabat Bekantan Indonesia menjadikan Pulau Curiak itu sebagai role model untuk pengelolaan habitat bekantan dan populasinya yang berada di luar kawasan konservasi gitu. Kawasan Pulau Curiak ini kan kita kembangkan menjadi stasiun riset bekantan yang ditujukan untuk riset, edukasi, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui kegiatan ekowisata bekantan. Tentu untuk mengakomodir tujuan tersebut, kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang mengikuti bentang alam yang ada. Nah, karena memang kondisinya itu adalah tipe lahan basah gitu. Kita di sana ada fasilitas yang pertama camp riset ya. Ini untuk teman-teman wisatawan minat khusus yang suka mengobservasi baik flora maupun fauna yang ada di sana. Kemudian kita juga ada menara atau tower untuk mengamati aktivitas bekantan. Jadi daya tarik yang bisa kita angkat di situ dari sisi bentang alamnya, flora dan faunanya, khususnya aktivitas bekantan yang menjadi daya tarik karena bekantan ini juga memiliki keunikan tersendiri ya. Kemudian kearifan lokal masyarakat yang ada di sana. Dan kita juga lagi mengembangkan 3 desa wisata yang menjadi penyangga habitat bekantan. Halo, salam konservasi, salam pariwisata kreatif. Selamat datang di Kalimantan Selatan. Welcome to South Kalimantan, the island of Bekantan. Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan dengan potensi yang luar biasa akan keanekaragaman hayatinya dengan tipe ekosistem lahan basahnya. Kami tunggu kunjungan Anda semuanya, mengenal budaya, mengenal bentang alamnya, dan mengenal bekantan lebih dekat. Dan bersama kita berpartisipasi, kembali ke alam, berkontribusi untuk masyarakat, menjaga lingkungan untuk keberlanjutan masa depan.